Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aprilia Rismara, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya mengangkat tema optimalisasi peraturan perundang-undangan upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alasan dan tujuan saya mengangkat tema tersebut. Tujuan saya mengangkat tema tersebut yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa apa faktor yang menyebabkan terjadinya mafia tanah, dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisa strategi pemberantasan mafia tanah di Indonesia, dan yang ketiga bagaimana kita bisa menerapkan peraturan perundang-undangan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Melihat situasi dan kondisi Indonesia pada saat ini sangat terbatas sekali akan persediaan tanah, yang dimana sangat dibutuhkan sekali untuk kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, masih sering sekali terjadi pembagian dalam kepemilikan tanah yang tidak rata, dan kurangnya pengawasan dari para penegak hukum, dan sering sekali terjadi praktik jual beli tanah yang tertutup. Dan hal inilah menyebabkan banyaknya mafia tanah yang sering sekali terjadi di Indonesia, dan semakin tahun semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3, yang di dalamnya menjelaskan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi maksud dalam pasal tersebut bahwasannya tanah, air maupun kekayaan alam tidak hanya digunakan untuk kepentingan pejabat saja ataupun ke kaum-kaum elit, tetapi ini untuk kepentingan seluruh rakyat. Mengenai tanah, air maupun kekayaan alam juga diatur dalam Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang dimana di dalamnya membahas terkait aturan dasar dan ketentuan penguasaan, kemudian pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, lalu pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Berikut data kasus mafia tanah di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. Tahun 2018 sampai 2020 sekitar 130%, di tahun 2021 meningkat menjadi 305%, dan di tahun 2022 menurun, akan tetapi penurunan hanya sedikit, sekitar 181%. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mafia tanah semakin tahun semakin meningkat. Yang pertama karena kurang tegasnya para penegak hukum, yang kedua kurang profesionalnya para penegak hukum atas profesinya, dan yang ketiga kurang kesadaran masyarakat atas peraturan perundang-undangan. Nah, upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam pemberantasan mafia tanah? Yang pertama, kita bisa bersikap tegas kepada pelaku mafia serta memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Dan yang kedua, meningkatkan profesionalisme para penegak hukum yang berhubungan dengan keahlian serta kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya dengan bersikap bersih maupun jujur. Dan yang ketiga, sertifikasi tanah dengan cara gratis melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang disingkat dengan PTSL, dan Kementerian ATR atau BPN guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan melindungi tanahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.